Hai, teknologi face recognition sudah digunakan di banyak tempat ya. Yang paling dekat dengan kita ya di handphone kita. Di ketika kita mau buka kunci layar, itu bisa saja menggunakan pencocokan wajah ya. Nah, itu udah pasti pakai face recognition. Kemudian jika kita ke stasiun, kita bisa boarding pakai face recognition juga. Dari aplikasi PT KAI itu sudah memungkinkan ya. Eh, untuk detailnya mungkin bisa ke situsnya PT KAI. Kemudian eh, untuk para driver Gojek itu kalau mau narik atau mau kerja gitu, itu harus ada aktivasi dari wajahnya untuk memastikan bahwa si si yang kerja itu adalah yang punya akun gitu. Itu pakai face recognition juga. Kali ini kita akan mencoba membuat sistem itu. Tapi untuk yang pertama kali ini kita akan gunakan modul atau library yang sudah ada aja. Ini dari AGIRK, bahasa pemrogramannya Python ya. Untuk sistemnya itu basisnya glib. Mungkin teman-teman tahu juga yang lain seperti TensorFlow atau PyTorch atau yang lainnya. Tapi ini basisnya glib. Sebelum mulai kita install terlebih dahulu library-nya. Untuk amannya kita buat environment tersendiri ya. Jika sudah buat environment-nya, kita install library yang kita gunakan. Untuk yang pertama ada OpenCV. Untuk menginstalnya kita tulis saja pip install OpenCV strip Python. Jika sudah nanti kita install glib menggunakan pip install glib. Ini memakan waktu yang cukup lama ya untuk menginstall glib, tapi tunggu aja. Pastikan koneksi internetnya aman supaya tidak gagal. Kemudian yang terakhir sudah pasti kita install library face recognition. Untuk menginstalnya kita gunakan saja pip install face underscore recognition. Kita tunggu sampai selesai ya nanti. Jika sudah, kita kembali lagi ke GitHub-nya si face recognition. Untuk identifikasi wajah dalam gambar itu ada beberapa proses ya. Yang pertama muat gambarnya, kemudian yang kedua proses encode. Deep learning-nya itu di sini ya. Jadi mengubah gambar yang ada itu menjadi array. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan gambar atau array dari gambar yang ingin kita ketahui ke array dari gambar yang sudah kita ketahui. Jadi kita perbandingan aja satu wajah di foto ke foto wajah yang lainnya. Untuk percobanya nanti kita atur supaya lebih step by stepnya lebih kelihatan. Untuk pertama kita nanti membandingkan satu foto wajah dengan satu foto wajah lainnya. Jika sudah nanti kita akan coba mencari wajah yang sudah kita ketahui di foto yang banyak wajahnya gitu. Kemudian jika kita punya banyak wajah atau database wajah ya, database wajah, kita nanti coba jalankan ke foto yang banyak wajahnya. Apakah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir nanti kita akan gunakan video ya. Jadi kita akan mencari wajah dan
mencari tahu wajahnya siapa yang ada di video tersebut. Oke, buka di Visual Code ya. Kita buat file baru pakai underscore photo.py. Kita import terlebih dahulu library yang digunakan yaitu face recognition dan CV2 atau OpenCV. Selanjutnya kita load atau memuat gambarnya, yaitu buat gambar Anies, kemudian face recognition.load image file, kemudian parameternya adalah anies.jpg. Ini sesuai dengan nama file ya. Kita muat gambar-gambar yang kita butuhkan, yaitu ada Anies lain. Anies lain ini satu foto Pak Anies tapi beda kegiatannya. Kemudian kita muat juga gambarnya Pak Prabowo, gambarnya Pak Ganjar. Kemudian kita encode gambar Pak Anies, kemudian gambar Anies lain, gambarnya Pak Prabowo, dan gambarnya Pak Ganjar. Kita coba bandingkan terlebih dahulu gambar Anies dan gambar Anies yang lain. Kemudian kita lampung hasilnya ke hasil. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Oke, yang pertama hasilnya true. Jadi foto yang ada di gambar Anies dan gambar Anies lain ini dianggapnya mirip ya. Jadi itu Pak Anies gitu. Ini ya benar ya. Kan itu fotonya Pak Anies tapi beda kegiatan aja. Kemudian kita bandingkan dengan fotonya Pak Prabowo. Oke, ini kita run lagi. Hasilnya false ya. Jadi ya memang beda orang ya antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Kemudian yang terakhir ada Pak Ganjar. Kita bandingkan saja. Hasilnya juga false. Ini sudah benar ya. Selanjutnya kita akan mencari foto Pak Anies di gambar yang banyak wajahnya, yaitu gambar Anies rame. Kemudian Anies rame. Yang pertama kita cari dulu lokasi wajah yang ada di foto itu. Jadi semua wajah kita deteksi terlebih dahulu menggunakan fungsi face location. Kemudian kita encode per satu wajah, kita tampung ke encode wajah rame. Kemudian kita gunakan looping for untuk mencocokkan per wajahnya ke wajah yang sudah kita ketahui, yaitu fotonya Pak Anies. Kita gunakan compare face untuk mendapatkan statusnya ya, ini mirip apa enggak gitu. Nilainya kita tampung di status, kemudian buat variabel nama dengan isinya yaitu kita kenal. Kemudian kita buat kondisi if true dalam status berarti wajahnya itu dianggap sebagai Pak Anies, maka nama kita isi dengan Anies. Sebenarnya kita ambil data lokasi per wajahnya ya. Di lokasi wajah untuk tiap-tiap wajah berarti menggunakan indeks ya, IDX. Jika kita pecah itu berarti 4 nilai ya. Jadi atas tuh berarti Y-min, kanan itu X-max, bawah itu Y-max, dan kiri itu X-min. Kemudian kita buat gambar kotak ya, mengikuti letak wajah ya yang ada di foto. Kita tulis namanya di atas kotak yang sudah kita buat. Kemudian yang di bawahnya kita convert karena ini gambarnya di load dengan format BGR. Kita perlu convert ke format RGB. Kita tampilkan menggunakan fungsi imshow.
parameternya adalah nama window-nya, kemudian variabel gambarnya. Dan kita gunakan wake untuk menahan supaya tidak langsung ke tutup. Kemudian yang terakhir ada destroy all windows. Oke, jika sudah kita jalankan saja. Oke, ini sudah benar ya. Ada dua wajah di foto ini yang diidentifikasi sebagai Pak Anies. Itu agak ya, yang di depan satu dan di belakang ya, yang banner itu. Oke, ini sudah bisa ya. Dan wajah-wajah yang lain dianggapnya tidak dikenali. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, kita coba buat database wajah terlebih dahulu, yaitu ada Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Ini kita kumpulkan sebagai database wajah. Ada dua variabel untuk yang database nama itu namanya yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar. Untuk yang database encode ini kumpulan dari hasil encode gambar-gambar yang ada ya. Encode Anies, encode Prabowo, dan encode Ganjar. Oke, kita ke bawah. Oke, selanjutnya kita ubah variabel encode Anies menjadi database encode. Selanjutnya yang kondisi if true ini di komen aja. Kemudian kita buat variabel nilai jarak sama dengan face recognition dot face distance. Untuk parameternya adalah database encode dan encode wajah. Ini akan menghitung nilai jarak. Misal 1 minus nilai jarak, maka hasilnya adalah nilai kemiripan, tingkat kemiripannya. Ini kita ambil nilai jarak yang paling minimum nantinya. Jadi kemiripannya paling tinggi dari database yang ada gitu. Buat kondisi if status, indeksnya itu adalah indeks jarak paling kecil itu. Kemudian namanya adalah dari database itu indeks jarak minimalnya. Oke, kita run terlebih dahulu. Oh iya, ini error ya. Ada kesalahan. Ini harusnya bukan encode wajah rame, tapi encode wajah aja. Membandingkannya dengan satu wajah saja, per wajah gitu ya. Untuk hasilnya, ini kan Pak Anies masih dikenali, baik yang di depan maupun yang di belakang. Kemudian yang dua foto orang ini yang di kanan kiri dianggap sebagai Pak Prabowo. Ini aneh ya, soalnya itu kan bukan Pak Prabowo tapi orang lain. Ini kenapa? Kita cetak terlebih dahulu nilai jarak dan statusnya untuk mengetahuinya. Oke, nilai jaraknya kan ini yang dianggap Pak Prabowo yang di tengah ini 0,59 dan 0,53. Sedangkan yang dianggap sebagai Pak Anies itu yang di indeks 0 yaitu 0,47 dan 0,50. Ini yang dianggap Pak Anies. Maka dari itu kita di compare face itu ada parameter namanya tolerance. Tolerance ini berhubungan dengan nilai jaraknya ya. Jadi semakin kecil nilai tolerance, maka semakin mirip hasilnya. Berarti istilahnya filternya itu semakin ketat gitu. Hasilnya adalah wajahnya Pak Anies yang dikenali hanya satu, yaitu yang di depan. Ini kan punya jarak 0,47. Dan foto yang di belakangnya tidak dikenali lagi ya, karena jaraknya 0,5. Untuk dua wajah lainnya itu sekarang tidak dikenali, bukan lagi sebagai Pak Prabowo, karena nilai jaraknya di atas 0,5. Jadi sudah berhasil ya filternya. Oke, untuk yang pakai foto ini sudah berhasil. Kita coba menggunakan video. Buat file baru namanya pakai video, kemudian import library yang digunakan yaitu JPEG 2, NAMPI, dan face recognition. Seperti tahap pada pakai foto, kita ulangi lagi yaitu muat gambarnya terlebih dahulu yaitu load image file, kemudian encode semua foto yang dimuat,
Kemudian kita buat database-nya, yaitu nama dan encode-nya. Kali ini ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Kemudian kita muat videonya menggunakan fungsi cv2.video capture dengan parameternya adalah nama file videonya. Ini kita tampung di video. Gunakan loop while true untuk memprosesnya. Kemudian kita ambil datanya menggunakan fungsi video.read. Nah, dengan nilai kembaliannya adalah red dan gambar. Red ini jika nilainya true maka dianggap ada gambarnya. Dan jika false berarti sudah tidak ada gambar yang bisa diproses. Kita gunakan kondisi if not red, kita break aja. Kita anggap sudah selesai. Kemudian kita gunakan imshow untuk menampilkan gambarnya. Kita gunakan wk ini supaya tampil. Gunakan destroy all windows untuk menutup semua windows jika dianggap sudah selesai. Kita gunakan kondisi if, jika ditekan huruf key maka akan keluar dari videonya. Oke, ini videonya. Karena videonya terlalu besar, kita resize terlebih dahulu ke ukuran 1280 x 720 menggunakan fungsi cv2.resize. Oke, kita run dulu, kita lihat hasilnya. Oke, ini videonya sudah jadi lebih kecil ya. Kita buka ke file pakai foto, copy aja bagian processingnya. Kita pastekan setelah proses resize ya. Dipastekan di situ aja. Kemudian ubah variabel gambar Anies Rame menjadi gambar. Hapus bagian yang tidak digunakan. Jika sudah, kita run aja. Oke, ini sudah bisa nge-run. Untuk yang pertama ini kan Pak Ganjar nggak muncul ya. Jadi sebenarnya sistemnya itu menganggap wajahnya Pak Ganjar itu terlalu miring, jadi nggak kedetek. Fotonya hanya Pak Prabowo dan Pak Anies, itu ada saatnya Pak Anies itu tidak dikenali. Kemudian ketika Pak Ganjar juga sering tidak dikenali. Kemudian di akhir ini ada saatnya moderator dianggap sebagai Pak Prabowo, padahal itu kan bukan ya. Jika dilihat kan tadi ada saatnya Pak Ganjar nggak dikenali, Pak Anies juga nggak dikenali ya. Dan ada juga malah pas moderator itu dikenali sebagai Pak Prabowo. Salah satu faktornya ya, kan kita menggunakan hanya satu foto sebagai database. Sedangkan satu foto itu kan menghadapnya mungkin ke depan ya. Tapi Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar itu kan menghadapnya bisa ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Makanya nggak dikenali. Terus untuk jika dilihat kan nilai kemiripannya itu kan kita menggunakan threshold 0,5 ya atau 50% mirip gitu. Jika memang pengen memastikan kita ya harusnya banyakin datanya, data fotonya yang sebagai database, kemudian kita naikkan lagi kemiripannya, tingkat kemiripannya. Jadi harus di 90%. Jadi jaraknya itu harus di 0,1. Itu nanti kemungkinan besar kesalahan-kesalahan seperti tadi itu bisa dikurangi. Bisa jadi nanti kita coba buat sendiri ya face recognition-nya dengan meniru yang ada ya, tapi kita buat sendiri di video yang lain. Seperti itu. Oh iya, jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian ya, barangkali ada yang lagi nyari. Selanjutnya kita cobain apa lagi nih, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba.